Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 9A akan membawakan cerita Purbasari untuk melengkapi ujian praktek bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Najwa sebagai narator dan teman Saya Rida Zulkifli sebagai Dayang. saya Kira Sukma Evana sebagai guru bararang. Saya Robiati Rahai Putri sebagai Purbasari. Saya Fatirul Islami sebagai Indrajaya dan penjaga. Saya Fajar Diaul Haq sebagai Raja, Lutung, dan Sang Hyang Gunung Indah. Pagi itu, matahari baru saja naik di langit timur. Di balairung istana yang megah, Prabu Tapaagung berkumpul bersama kedua putrinya. Hari itu menjadi hari penting bagi kerajaan Pasir Batak, karena sang raja hendak memilih siapa yang akan menjadi penerus tahtanya. Putri-putriku, sudah saatnya ayah menyerahkan tahta ini kepada salah satu dari kalian. Membarana, sebagai putri pertama, engkau pantas meneruskan tahtaku. Apalagi, kini engkau telah bertunangan dengan Raden Indrajaya. Dan kau Purbasari, walaupun masih muda, namun kau sangat bijaksana, berhati lembut, dan penyayang. Ini adalah pilihan yang sulit, dan ayah memutuskan menerus tahta berikutnya adalah Purbasari. Tapi ayah, akulah putri pertama. Bukankah tadi ayah juga bilang aku pantas meneruskan tahta? Ampun Tuan Putri, mungkin ayahanda memilih berdasarkan kebaikan hati, bukan semata-mata urutan tadi. Purbasari, ayah harap engkau bisa menerimanya. Semua patih kerajaan telah setuju bahwa Purbasari lah yang akan menjadi ratu. Terima kasih ayah, ini merupakan tanggung jawab yang berat, namun aku akan berusaha dengan baik. Pada jam setelah pengumuman itu, suasana istana semula tenang, dunia tegang. Di balairung istana yang sepi, Purbalarang dan Indrajaya menyusun rencana jahat. Luka egois iri membakar hati mereka, mendorong mereka pada berpikir yang tidak terduga. Ini tidak bisa dibiarkan. Masa adikku menjadi ratu? Bagaimana kalau kita usir Purbasari saja? Bagaimana caranya? Aku punya kenalan penyihir yang hebat. Mari kita ke sana dan meminta bantuan. Mentari pagi belum tinggi saat Purbalarang mendatangi Purbasari. Membawa senyum manis dan nampan susu teh hangat, ia mengetuk pintu dengan niat sembunyi. Hal itu nampak biasa, tapi kata Purbasari akan berubah. Purbasari. Kak Purbalarang, ada apa nih pagi-pagi begini? Kakak bawakan teh hangat untukmu, Ratu. Kakak ini bisa aja. Tidak, kakak menyeduhnya khusus untukmu, Ratuku. Enak sekali kak, aku sangat suka. Bagus, minumlah yang banyak. Kamu kenapa? Entahlah, aku merasa gatal-gatal. Karena kau belum mandi, mungkin. Enak saja, aku sudah mandi tadi pagi. Ya sudah, kakak pergi dulu ya. Iya kak, terima kasih untuk tehnya hari ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, tubuh Purbasari mulai menunjukkan yang si aneh. Sang ayah yang panik pun mulai mendekati Purbasari. Purbasari, ada apa? Ayah, lihat tanganku. Astaga, apa yang terjadi? Tunggu ayah, jangan mendekat. Penyakit aneh itu tiba-tiba muncul. Bagaimana kalau itu adalah penyakit yang menular? Apa? Menular? Ayah, kita harus mengasihinya Purbasari. Oh, itu tidak mungkin. Dia adalah calon ratu berikutnya. Hanya waktu goyang ya saja, ayah, sehingga dia sembuh. Apa? Dia singkat. Sepertinya ini keputusan yang terbaik. Ayah akan mengirimmu ke tempat yang aman. Engkau bisa memulihkan diri di sana. Baiklah, jika itu kehendak ayah. Sore harinya, pengawal istana dan seorang dayang ditugaskan untuk mengantar Purbasari ke tempat pengasingan. Kita sudah sampai Tuan Putri, dan saya juga akan sering-sering datang kemari. Saya sudah membangun pondok untuk tempat tinggal Tuan Putri. Terima kasih Paman, kalian begitu baik padaku. Di tengah keterangan, Purbasari berusaha bertahan dengan yang tabah. Dia melihat bajak hidup mandiri yang penuh seorang misterius yang setia berada di sisi. Sudah berapa lama ya aku tinggal di hutan ini? Bagaimana ayah dan kakakku? Sepertinya penyakit ini tidak bisa sembuh. Apa itu artinya tidak bisa kembali ke kerajaan? Tapi tinggal di sini juga tidak buruk karena ada yang selalu menemaniku. Benar kan Lutung? Kenapa Lutung? Kamu mau mengajakku kemana?
Lutung itu tiba-tiba menggiring Purbasari ke sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Telaga bening tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Di sanalah keajaiban terjadi mengubah segalanya. Hah? Sejak kapan ada telaga di sini? Perasaan kemarin tidak ada. Kau ingin aku masuk ke dalam telaga ini? Hah? Badanku, aku sembuh. Ini luar biasa. Semua ini berkat kamu, Lutung. Terima kasih banyak. Wah, kau sudah sembuh. Iya, Bi. Seperti yang Bibi lihat, semua ini berkat Lutung. Karena Tuan Putri sudah sembuh, mari kita kembali ke kerajaan. Aku ingin mengajarkan karena dia sangat berarti bagiku. Baiklah Tuan Putri. Purbasari, kau sudah sembuh? Betul, Kak. Aku senang bisa pulang ke rumah lagi. Selama kamu pergi, akulah yang mengurus negeri ini. Apa sekarang kau ingin merebut tahta ini dariku? Kalau soal tahta, aku tidak akan menyerahkannya. Jika kamu merebutnya, kalahkan aku dulu. Rambut adalah kebanggaan bagi semua ratu. Rambut siapa yang paling panjang, ialah yang pantas menjadi ratu. Tentu saja, bagaimana ini ratu? Aku tak yakin rambut kakak selalu lebih panjang dariku. Hah? Apakah rambutku sepanjang ini? Tunggu dulu. Seorang ratu harus memiliki pasangan. Dalam hal ini, akulah pemenangnya. Karena aku telah bertunangan dengan Raden Indrajaya. Lantas siapa pasanganmu? Aku mempunyai Lutung. Pasanganmu seekor lutung. Mengerikan sekali. Hah? Kenapa? Bagaimana kau bisa berubah menjadi manusia? Hai Purbasari, hai semuanya. Aku sebenarnya adalah Sang Hyang Guruminda. Aku berbuat kesalahan di Kahyangan, hingga akhirnya aku dikutuk menjadi lutung, dan akhirnya dikirim ke bumi. Kutukan itu terlepas berkat ketulusan Purbasari. Ini berarti aku harus meninggalkan kerajaan. Kakak tidak akan meninggalkan kerajaan ini. Benarkah? Kakak bisa membantu untuk memimpin kerajaan. Terima kasih, Purbasari. Sejak saat itu, Purbasari dan Sang Hyang Guruminda bersama-sama memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang penuh cinta, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada rakyat serta alam sekitarnya. Kakaknya, Purbararang, yang telah menyadari kesalahannya, ikut membantu pemerintahan dengan hati yang lebih lapang. Kerajaan pun hidup damai, dan Purbasari dikenal sebagai putri baik hati yang mampu mengubah takdir dengan ketulusan dan kebaikan. Cerita pun selesai.